Hai hai hai, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman Sinaunang Oma? Udah siap khususnya para pejuang UTBK untuk mengikuti tryout Sinaunang Oma bersama dengan UNESA. Kita masih persiapan dulu ya, jadi hari ini pas bertepatan juga dengan momen hari pertama di bulan Ramadan. Pertama Kak Putri mau bilang selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk yang sedang beribadah puasa. Dan untuk teman-teman yang lain, kita bersama-sama ikhtiar untuk bisa sukses UTBK SBMPTN 2021. Nah hari ini seneng banget nih, kalau kemarin kita sudah belajar bahasa Inggris, hari ini kita akan belajar matematika. Satu pelajaran yang dicintai oleh semua siswa di seluruh dunia termasuk Kak Putri. Dan hari ini bakal seru banget karena ada guru matematika dari SMK Negeri 1 Surabaya, Pak Sidik. Saya ajak kenalan dulu nih Pak Sidik. Selamat siang Pak Sidik, apa kabar? Selamat siang Kak Putri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak sehat ya? Alhamdulillah, senantiasa sehat. Alhamdulillah. Bapak, ini salah satu yang jadi favoritnya teman-teman kalau lagi UTBK. Oh gitu. Karena waktu kan setiap soal rata-rata 1 menit. Tapi ngerjain matematika konon 1 menit itu kurang. Ada nggak cara, tips and trick supaya dengan waktu yang tersedia teman-teman bisa mengerjakan dengan benar, tepat, dan waktunya pas? Baik, gini Mbak Putri. Untuk belajar matematika, cara yang biasanya saya lakukan dan kebanyakan juga para penggemar matematika lakukan itu adalah banyak mengerjakan soal. Banyak berlatih. Banyak berlatih mengerjakan soal. Ada cara yang belum tepat ya. Kadang-kadang ingin, oh soal itu kan matematika itu kan syarat dengan rumus gitu ya. Betul. Nah, kalau belajar matematika dengan menghafalkan rumus, nanti akhirnya akan kesulitan. Ya. Karena rumus itu ya bacaannya sama, cara nulisnya belum tentu sama. Betul. Nah, itu. Jadi kalau rumus dihafal tidak akan bisa. Tapi jika kita lebih sering gunakan rumus untuk mengerjakan soal, maka saya yakin kalau rumus akan hafal dengan sendirinya. Karena gini Mbak Putri, pada waktu kita mau mengerjakan soal, dan biasanya pakai rumus loh, kita mesti lihat rumus. Nah, buka buku, lihat rumusnya. Oh, rumusnya lihat ini. Dulu. Pertama dibaca. Betul. Setelah dibaca, pada waktu kita menggunakan, ditulislah. Betul. Rumus itu, jadi dibaca sudah, ditulis sudah. Setelah ditulis, paling tidak lihat lagi, podo enggak dengan yang tadi. Ada proses melihat lagi. Nah, kemudian setelah itu dicari data-data yang ada, dimasukkan ke rumus. Akan banyak sekali. Pada saat penyelesaian satu soal saja, maka rumus itu bisa dilihat, bisa dibaca kira-kira 3-4 kali. Nah, setelah itu, kalau kita hanya hafal rumus, penggunaan rumusnya pun belum tentu bisa. Nah, nanti algoritma pengerjaannya perlu juga keterampilan. Maka saya sarankan kalau ingin matematikanya bagus, salah satu cara yang bisa dipakai adalah sering-sering berlatih menyelesaikan soal matematika. Jadi tidak sekedar membaca, tapi juga berlatih menyelesaikan soal. Betul sekali, ya. Karena kalau soal dibaca aja, nggak ada upaya untuk menyelesaikan, wah tidak akan berlatih ya. Waduh luar biasa sekali. Ini baru awal ketemu, teman-teman sudah semakin bersemangat Pak Sidik. Kita coba untuk latihan soal pertama hari ini. Karena nanti di segmen terakhir, segmen kelima seperti biasa, teman-teman bisa ikutan kuisnya nih. Jadi buat yang baru aja gabung, baru tahu, oh apa nih program Sinaunang Oma untuk teman-teman kelas 12. Silakan download dulu aplikasinya, nih di kanan bawah televisi teman-teman ya. Itu bisa di-download, scan QR code, download untuk di App Store atau Play Store. Begitu udah punya aplikasinya Analitika, teman-teman bisa latihan soal plus ikutan kuisnya nanti di akhir program, segmen terakhir. Sekarang kita latihan soal dulu, karena ini masih awal kebersamaan, stretching dulu, bismillah. Mudah-mudahan Pak Sidik bisa kasih pencerahan. Bapak, kita mulai slide pertama dulu ya. Oke, latihan soal pertama. Baik, ini dia. Pertanyaannya, wah kita belajar aritmatika dasar nih kayaknya nih. Betul Pak. Ada beberapa tips tadi Bapak sudah menyampaikan ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan, latihan soal. Karena aritmatika dasar ini konon sebetulnya sudah kita pelajari sejak bangku SD dan SMP. Jadi hanya mengulang dalam bentuk yang termodifikasi. Oke, boleh dibantu untuk munculkan latihan soalnya. Tadi sudah dijelaskan untuk tips terkait aritmatika dasar ya. Nah ini dia contoh soal. Kita akan belajar bersama. Pak Sidik mohon dibantu bacakan untuk teman-teman di rumah. Hari ini adalah hari Selasa. Betul, hari Selasa. Yang bertepatan dengan tanggal 13 April tahun 2021. Tanggal 13 April 2024 bertepatan dengan hari apa? Masya Allah. Sesungguhnya kalau kita mau menentukan tanggal-tanggal berapa setelah hari ke depan itu gampang kok.
Sekarang tanggal 13 April. Betul, ada petunjuk. Ya, berarti 7 hari ke depan hari apa? Pasti hari Selasa lagi, Hari Pak. Selasa lagi. Kalau pertanyaannya berapa 15 hari ke depan? Tentu, berapa, Putri? tentu 1 hari setelah 14 hari kan kelipatan. Iya, Jadi betul Rabu ya, sekali. Pak ya. Jadi kelipatan dari tanggal 7 hari tadi. Betul? Hari ke-7, hari ke-14. Betul, Hari ke-14. hari ke-14. Berarti hari ke-15 itu adalah 1 hari setelah hari ini. Berarti 15 hari ke depan adalah hari Rabu. Hari Rabu. Oke, itu logika sederhananya. Iya. Tapi ini ditanya 3 tahun lagi, Pak. Tanggal 3 tahun 13 lagi. April Iya. 2024. 3 tahun lagi, 2001, 2024. 1 tahun itu ada 365 hari. Betul. Rata-rata ya. Betul. Jadi tidak setiap kalau rata-rata kan biasanya ditulis 1 bulan 30 hari. Betul. Nah, kalau itu sesungguhnya bukan real. Realnya 1 tahun itu adalah 365 hari. Tapi Kecuali hati-hati. Ada tahun. 1 tahun yang disebut dengan tahun kabisat. Oh, luar biasa, Wah, Mbak Putri. masih Matematikanya ingat. jos. Tahun kabisat. Tahun kabisat itu apa, Putri? Ini tahun spesial, Pak. Hanya di tahun kabisat itu ada di bulan Februari yang 1 bulan yang seharusnya 28 hari menjadi 29 hari. Betul sekali. Jadi tahun kabisat itu adalah tahun yang khusus di mana usia pada bulan Februari adalah 29 hari. Nah, di sini ada tahun kabisat teman enggak, Pak? Kalau tahun kabisat itu, kalau saya tidak salah ingat, Pak, kelipatan 4 nggak sih, Pak? Betul, ya, kelipatan 4, iya. Nah, berarti kalau tahun ini 2021 kan jelas bukan kelipatan 4. Ya. Tapi ini pertanyaannya 2024. 2024. Pada saat itu ada tahun kabisat, Pak. Ya. Bulan Februari. Di tahun berapa? Di tahun 2024. Di tahun 2024. Baik, kalau gitu kita hitung, Mbak Putri ya. Boleh, Baik. boleh. Dari tanggal 13 April 2021 sampai 13 April 2024. Berarti ada 3 tahun, Mbak Putri ya? Betul sekali. Nah, berarti kalau misalkan mau ditulis banyak harinya, Betul, adalah banyak hari. 3 tahun. Nah, hari itu ada 3 kali. Betul, 3 kali. 365 hari. 365. Betul. Ya. Kemudian nanti Ingat, akan ditambah ditambah dengan 1. 1. Ya, 365 kali 3. Nah, ini Berapa, langsung Pak kita Putri? hitung nih, Pak. Bapak ini paling jago, 1118 bukan ya? Sebentar, Bukan. Pak. 15. 1095. Ya, betul. Betul ya? Betul, Pak. Berarti 1090 5. 1096 ditambah dengan 1. Betul. Betul, Pak Putri? Ini 1900 atau 1900? 1096. Angka saya begini. 1096 ya, Bapak? 109. Anjir, betul. Saya kalau 196. Nah, ini dia. Kalau itu dihitung dengan kelipatan 7 tadi, Mbak. Betul. Berarti sisa berapa, Mbak? Nah, ini kita harus hitung, Pak, dibagi 7 dulu, Pak. Ada Dibagi sisa 7. berapa hari? Kalau dibagi 7, Boleh ya? 1096 itu dibagi 7, tadi hasilnya ada 1090. Kayaknya salah, Mbak Putri ya. Kita nanti coba hitung ya, Pak ya. Ini teman-teman di rumah sambil hitung karena Boleh, konsep cara boleh. pengerjaannya sudah bisa semua. Coba kita hitung aja, Mbak ya. Betul. Sambil Kak Putri sama Pak Sidik berhitung. Kali 3. Teman-teman istirahat dulu sebentar ya, Pak ya. Kita akan kembali setelah jeda informasi sambil kita kerjakan nih. Coba hitung-hitungan berurutan menurun ke bawah. Silahkan teman-teman sambil berhitung, nanti Kak Putri akan segera kembali. Silahkan, Pak. 365 kali 3 ini 15. Selamat bergabung kembali dan sudah pasti teman-teman di rumah berhitung ya dari angka 1096 kalau dibagi 7 hari nanti ketemu berapa, tapi tidak perlu pusing dengan hasilnya karena yang kita hitung justru sisanya. Nah, ini konsep berpikirnya nih. Tadi Pak Sidik sudah kasih bocoran, ternyata setelah kita berhitung teman-teman di rumah udah cek jawabannya. Ternyata ada sisa 4 hari, Pak Sidik. Ya, betul. Berarti setelah ketemu sisa 4 hari, kita tinggal hitung maju ke depan ya. Ya. Kalau hari ini adalah hari Selasa, kita hitung Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu artinya pada tanggal 13 April tahun 2024 bertepatan dengan hari Sabtu. Luar Bisa tambahkan, biasa. Pak? Boleh, Pak, silakan. Ya, jadi tadi setelah kita hitung lamanya 13 April sampai 13 April 2024 tadi adalah ada
1096 hari. Betul. Nah ini kalau dibagi dengan 7 yang kaitannya dengan kelipatan 7 tadi, maka kelipatan 7-nya ada di angka 1092 sehingga betul. masih sisa 4 hari. Lah 4 hari itu di mana? 4 hari itu adalah di hari Rabu, betul. Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti pada tanggal 13 April 2024 adalah dengan hari Sabtu. Jawaban Wah, benarnya ya. Hari Sabtu. Nah, begitu Mbak Putri? Betul sekali Pak. Jadi nggak perlu panik mengerjakan soal ini. Setelah dibaca, ditelaah, dimaknai, logikanya digunakan, ketemu deh hasilnya. Ternyata memang ini soal matematika ya Pak. Betul. Walaupun sekarang ada kalender di smartphone kita, bisa cek. Kan kita lagi belajar. Jangan cari cara cepat, kita pelajari prosesnya. Walaupun sudah bisa cek hasilnya. Pas ini kita latihan soal berikutnya ya. Slide selanjutnya masih aritmatika dasar atau yang lain, boleh monggo Bapak. Kita akan belajar apa nih selanjutnya? Slide selanjutnya boleh dimunculkan. Nah ini dia, masih aritmatika dasar. Usia Peter Pak, 30 tahun. Usia Banner sama dengan rata-rata usia Peter dan Nick. Lalu ada Steve yang usianya 25 tahun lebih tua dari Peter dan 15 tahun lebih tua dari Nick. Nah ini pertanyaan ini yang biasanya tanyain, sepupunya umur berapa, kalau anaknya ponakan, mbahnya yang ini umur berapa. Kita belajar sekarang, biar nanti lebaran nggak bingung jawabnya ya. Baik, baik Mbak Putri. Kalau kita mau selesaikan itu ya datanya dulu Mbak Putri kita ambil. Betul. Dari kalimat yang ada di situ, informasi yang ada di situ, datanya yang mana? Yang pertama data adalah usia Peter. Betul. Peter berusia 30 tahun. Dianggap ya Peter itu P. Berarti P-nya ini 30 tahun. Kemudian ada lagi data Banner. Usia Banner rata-rata sama dengan rata-rata usia Peter dan Nick. Betul. Berarti informasinya saya ambil sini bahwa Banner itu adalah P ditambah plus N dibagi 2 rata-rata. Ya, betul. Baik, berikutnya Steve S berusia 25 tahun. Lebih tua dari Peter. Berarti kalau Steve 25 tahun lebih dari Peter kan berarti 25 tahun plus ditambah P. Iya. P-nya 30. P-nya 30 ketemunya 55. Berarti usianya Peter 55 tahun. Berikut usia Steve ya Pak ya, 55 tahun. S. Usia Steve, betul. Kemudian dan Steve ternyata diketahui 15 tahun lebih tua dari Nick. Nah, berarti S ini ternyata sama dengan 15 tahun ditambah N ya? Iya, betul. Nah, ini bisa dirubah, Pak. Bisa dirubah menjadi N bisa diketahui ya, Pak, karena S sudah diketahui nih usianya 55. S-nya berapa? 55. Berarti 55 ini sama dengan 15 ditambah N. Sehingga hasilnya N adalah 40 tahun. Nah, terus kita masukkan ke yang dicari itu dia apa? Yang dicari ini. Ya. Berarti berapa, Mbak? P. Peternya masih 30 ditambah N 40 dibagi 2 akan ketemu angka 35 tahun. Kesimpulannya apa, Pak? Ini sekarang kita dapat pilihan jawaban, Pak. Yang pertama, selisih usia Peter dan Banner adalah 5 tahun. Peter kita cek. Dan Banner. P dan B selisihnya 5 tahun. B-nya 35. Berarti selisihnya benar 5 tahun. Ini kita skip dulu ya Pak ya. Jawaban ini benar ya. Benar. Kita skip dulu ya. Tapi kita cek jawaban lain. Kalau ngerjain kan khawatir terlalu pede. Benar nggak sih Pak? Betul. Peter lebih tua dari Nick. Peter tadi 30. P lebih banyak dari B. 40. Betul. Salah dong. Jelas salah. Masa 30 lebih tua dari yang 40? Tidak, lebih muda. Berarti yang kedua, yang jawaban B salah. Jawaban B salah. Jawaban C, Banner berusia 32 tahun. Banner mestinya berusia 35 tahun. Rata-rata usia Banner dan Nick adalah 35 tahun. Banner dan Nick 35 ditambah 40. Tidak mungkin rata-ratanya 35. Beda, bukan. Berapa, ayo? Tadi kan 35 tambah 40, 75 Pak. Berarti harusnya 37. Betul, 37,5. Betul. Baik. Selisih usia Nick dan Steve adalah setengah usia Banner. Selisih usia Nick dan Steve. Nick dan Steve 40 dan 55. 15 adalah setengah usia Banner. Salah juga. Jadi jawaban A udah pasti benar ya Pak ya? Jawabannya yang Oke, tepuk tangan. Kalau ujian, karena udah tahu jawaban benar, udah tandain aja. Oh iya. Biar nggak habis waktunya. Tadi kita cross check aja ya Pak ya. Tapi kalau lagi UTBK sudah tahu jawaban benar A, padahal pada saat mencoba cek pertama kali, maka itu jawaban benar. Jangan dicek semua. Betul, supaya waktunya tidak habis Pak. Betul Pak. Betul. Nah, sekarang kita lanjut Pak ke latihan soal berikutnya ya. Boleh. Kita munculkan teman-teman setelah mempelajari aritmatika dasar, sekarang kita akan belajar. Nah, ini masih aritmatika dasar.
Silahkan Pak. Ya, keuntungan Selama 5 bulan berturut-turut dari toko untung terus. Ini toko nggak pernah rugi nih Pak Sidik. Tokonya untung terus. Keuntungannya selama 5 bulan berturut-turut adalah 164,5 juta rupiah, 155 juta rupiah, 153, 142,5 dan 161. Ini angka di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, 5 bulan berturut-turut. Nah, jika rata-rata keuntungan sampai bulan 7 adalah sebesar 156 juta rupiah, berarti kita tahu nih nilai rata-rata setelah dibagi 7 adalah 156 juta rupiah. Maka total keuntungan selama 3 bulan terakhir, berarti yang dihitung bulan ke-5, ke-6 dan ke-7 ya Pak ya? Betul ya? Adalah berapa? Padahal yang diketahui hanya bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lima ya. Ke-6 dan ke-7-nya belum. Tapi kita bisa hitung nih Pak, dari metode pertanyaan seperti ini. Belum. Baik Pak, konsep dari rata-rata adalah jumlah semuanya. Betul. Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Betul. Berarti ini data yang pertama ya. Betul. Ini berarti apa bulan Pak? pertama Pak. Bulan pertama. Bulan pertama. 164,5. Bulan keduanya berapa Pak? Bulan kedua 155. 155 saja Bapak. Yang ketiga 153. 153. Bulan keempat. Ya, bulan yang keempat 142,5. 42,5. Dan bulan kelima 161. 161. Ini baru 5 bulan. 5 bulan. Padahal yang ditanyakan lagi adalah sampai pada bulan yang ke-7. Berarti untuk bulan yang ke-7 itu saya ambil pakai aja misalkan A dan B Mbak ya. Betul. Nah, ini rata-rata ini setelah dibagi 7 adalah nilainya 156. Betul. 156. Caranya gimana Mbak? Caranya mudah saja. Hitung jumlahnya ini. Ini. Nah, ini kita hitung dulu. Betul. 164,5 tambah 155 tambah 163 tambah 142,5. Ketemunya kita sambil hitung boleh ya Pak ya, bersusun ya Pak. Kenapa? Saya kalau ngitung kayak gini harus bersusun ke bawah mau Pak. Dihitung? Iya. Bapak jagoan. 164,5 ditambah 155. Maaf ya Pak ya. 153 ditambah 153 ditambah 142,5 ditambah 161. 100. Enggak usah Mbak itu Mbak. Ini 161. Itu nanti kan 3 bulan terakhir yang kita hitung. Iya betul. Berarti ini aja dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan ini berarti 1. Betul. Ini 5 ya Mbak ya? Ini 0 ya Pak, 5 tambah 5, 10 ya? 1. 10 ya? Iya, maaf. 10 satunya nanti di depannya di atas, ya, 0. Betul. Nah, berarti 9, 10, 15. Betul, 15. 1 lagi. Berarti 5 nyimpen 1. 7 ditambah 17 tambah 4, 21. Ya, betul, 21. 1, ya. Ya. Berarti ini simpen 2 lagi. 1, 2, 3, 6. Pak, 615 juta rupiah. 615 juta rupiah. Berarti selama nanti hitungannya adalah 615 ditambah 161 ditambah ini yang 3 bulan terakhir dibagi 7 sama dengan 150. Atau bisa ditulis begini Mbak, 615 ditambah 161 plus A ditambah B sama dengan 7 kali 156. Betul sekali. Ya. Ya. Ini betul. Kan langsung aja Mbak. Kita bisa langsung kurangi ya Pak ya. 161 ditambah A ditambah B sama dengan 7 kali 156. Nah, ini perlu hitung lagi Mbak. Betul Pak. Kita hitung Pak 7 kali 156. Coba. Boleh ini ya? Berarti 7 kali 6 42 ya Pak ya? 42. 4. Nyimpen 4. 35 tambah 4 39. 9, 3 1000 Pak. 1000. 1092. 1092 dikurangi. Betul. Nah, ini Pak. 615. Dikurangi 615 juta. Berarti 16 ini kan 3 bulan terakhir Mbak yang dicari ya. Betul Pak. Hasilnya adalah ini. Coba kita munculkan gini, saja ya. Kita nggak usah hitung semuanya. Betul. 12 ekornya dikurangi 5. Satuannya ya. 7 ya. 7. Berarti yang di situ tidak ada 7 salah. Antara 417 dan 477. Betul. Sip. Terus yang berikutnya? Nah, kita langsung hitung nih Pak. 7 lagi Mbak. Betul. Berarti yang 2 angka di belakang 7 itu jawaban yang udah ketemu benar. D. Jawabnya yang D. Ya, luar biasa. Wow, oke, jawabannya D, betul ya. Teman-teman bisa lihat, ini logika pikirnya untuk bisa menjawab soal semacam ini. Kami akan munculkan jawabannya full. Nah, ini dia.
Kalau tadi saya salah berpikir nih, saya kira yang bulan kelima juga dihitung. Tadi Bapak bilang, jangan lupa pertanyaan 3 bulan terakhir. Nah, itu harus teliti, biar nggak sia-sia. Betul, betul, ya? Pak. Betul. Oke, luar biasa. Kita lanjut lagi, Pak. Latihan soal berikutnya. Soal yang ke? Latihan soal berikutnya. Tapi teman-teman, tarik nafas dulu. Ingat jangan salah ambil snack ya. Sekarang lagi puasa buat yang puasa. Kak Putri sama Pak Sidik akan segera kembali. Teman-teman boleh istirahat sebentar. Dan sesaat lagi Sinau Nang Mama akan segera kembali. Jangan lupa siap-siap untuk try out Sinau Nang Mama bersama dengan Unesa. Kita lanjut lagi. Aritmatika dasar ini salah satu pelajaran favorit karena sebetulnya kalaupun kita tidak menguasai teori, dengan logika pikir kita bisa kerjakan. Berbeda dengan soal-soal lain yang memang kita harus hafal rumus ya. Jadi teman-teman bisa perkuat ini apabila ternyata lemah pada konsep pertanyaan matematika lain di mana kesulitan menghafal rumus. Pak Sidik masih bersama dengan kita. Latihan soal berikutnya nih Pak, ditanya 26,01% dari nilai 2601. Iya. 26,01% kali dari 2601. Persen itu sama dengan per 100, Mbak ya? Betul. Nah, berarti kalau di situ ada 0,1 di belakang, berarti itu ada per 100 lagi. Betul. Sehingga 2601%, 26,01% sama artinya dengan? Ini sama artinya dengan 2601 per 100. Atau ini juga akan sama dengan 2601 per 1000 ya? 1000. 10.000, Mbak. Iya, betul Pak. Nah, 10.000. Mbak. Betul, maaf. 10.000. Kemudian di situ ada perkalian dari berapa? Dari nilai 2601, Dari nilai 2601. Ya, tinggal ngalikan aja, Pak. Nah. 2601. Juga ini berarti 2601. Nah, ini Mbak akan sama dengan 2601 dikuadratkan dibagi dengan 10.000. Permasalahannya adalah berapa 2601 itu kalau dikuadratkan? Ngitungnya kayak lumayan ya Pak. Ya, Mbak, tadi ada cara kelaknya. Caranya begini, Mbak. Ada cara lebih cepat? 2601 itu bisa dijadikan angka 2600 ditambah 1. Betul. Ya. Betul. Kemudian mengkuadratkannya, Mbak. Kalau ini memang dikuadratkan, maka kita bisa mengkuadratkan 26-nya saja. Betul. Ya. 26 saja dikuadratkan. 26 kuadrat hasilnya berapa? Wah, tinggal 26 pokoknya yang belakang mesti 6, Mbak. Betul. Angka belakang pasti 6. Nah, ya. 26 kuadrat hasilnya adalah 676. Ya. 26 kali 26 ya. 676 berarti ya. 676, nolnya di belakang ada 4, Bapak. 4. Ya, betul. 6 nolnya ada 4 ditambah 2 kali 26. Betul. 52 berarti 52. Nolnya ada 2. Ada 2. Nolnya ada 2 plus ditambah lagi 1 kuadrat dikalikan 1 ditambah 1. Nilainya 1. Ya. Nah, dari sini kita tinggal jumlah aja, Pak. Ya. Ternyata hasilnya adalah 676 5201. Betul. 676 5201. Jadi 26,01% dari 2601 adalah 676 5201. Jangan lupa dibagi 10.000 ya Pak ya. Kita boleh munculkan pilihan jawaban ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Ya, ini boleh? hasilnya. Nah, boleh ke slide pertanyaan teman-teman. Oke, kita lihat pilihan jawaban. Ada di manakah jawabannya? Nah, ini dia. Ternyata angkanya adalah 676,5201. Jawaban yang benar adalah C. Ya. Jadi nggak usah panik lihat angkanya. Wah, dibagi 10.000. Gimana ngitungnya? Ternyata ada cara cepatnya. Ingat ya, ini adalah persamaan ya Bapak ya. Ya. Yang dikuadratkan. Persamaan kuadrat. Betul, persamaan kuadrat. Nah, teman-teman sudah dapat gambaran untuk soal seperti ini gimana supaya bisa mengerjakan dengan cepat. Kita beri waktu tadi sudah difoto ya, udah dijepret. Sekarang kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Pak Sidik, kira-kira kita akan belajar apa lagi nih? Next question, pola barisan. Pola barisan, baik.
Yang paling sering muncul, Pak, kalau bicara soal pola barisan itu biasanya apa sih, Pak Sidik? Yang termudah, tergampang ya biasanya barisan bilangan genap, barisan bilangan ganjil. Tapi ada lagi barisan yang sedikit agak sulit, itu adalah barisan bilangan prima. Wah. Barisan bilangan prima itu agak ribet, Mbak. Betul. Agak ribet. Tapi ya kalau memang sudah gemar belajar matematika, saya kira itu mudah. Tidak akan kesulitan. Ya. Betul. Ada lagi namanya barisan bilangan yang bilangan asli, tapi bukan bilangan prima, Mbak. Wah, itu berarti harus betul-betul bilangan-bilangan selain bilangan prima. Ya. Tapi ada juga yang mendefinisikan gini, Mbak. Bilangan itu adalah bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2. Nah, berarti kalau tadi yang terkait dengan itu, maka angkanya mestinya selain bilangan prima. Betul. Itu, Mbak ya. Kita coba latihan soal ya, Pak ya. Boleh, Mbak. Slide selanjutnya, latihan soal. Nah, ini dia, Pak. Kalau ketemu soal kayak gini, Pak, harus diperlakukan bagaimana? Ya, boleh kita harus jeli sekali dalam menghadapi soal seperti ini. Karena kalau dilihat susunannya kan enggak betul-betul kayaknya enggak terurut, Mbak ya. Enggak terurut ini. 25 ya, 25, 20 ini 15. Kemudian 30, 18, 12. Ini kita bisa berpikir gini kok, Mbak. Kita bisa berpikir mendatar atau bisa berpikir vertikal. Ya. Kalau mendatar ini ya 25 kok ini 20 kok sini 15. Betul. Kemudian polanya gimana? Kemudian apakah pola itu benar untuk di sini? Iya. Kalau ternyata tidak benar, berarti yang mendatar keliru. Oke. Berarti kita coba juga kemungkinan yang ke bawah. Baik, Pak. Kita di coba situ ya, Pak, ada angka 25, kemudian ada 20, kemudian 15. Bawahnya 30, ada angka lagi 8. Ada angka 12. Bawahnya 10, kemudian 19. Nah, di sini berapa? Yang jadi pertanyaan. Nah, coba Pak, kalau kita lihat misalnya ya, misalnya kita mau berpikir gini, Mbak. 25 ditambah 15, 40 ya? 40 betul. Dibagi 2. Hasilnya masuk akal, Pak. 20. Betul kan? Betul, Pak. Formula itu betul untuk yang pertama atas sendiri. Betul. Tapi yang kedua juga harus benar. Nah, apakah 30 ditambah 12 dibagi 2 itu ketemu 18? Enggak, sepertinya Pak. tidak. Tidak. Ini ketemunya berapa? 16 mestinya. Betul. Berarti yang pola tadi ini ditambah ke sini dibagi 2 tidak bisa dipakai. Tidak bisa Terus dipakai. gimana, Mbak? Nah, coba Mbak, kita gunakan bentuk pembagian. Ya. Misalnya gini, 25 dibagi dengan 5. Hasilnya 5, Pak. 25 dibagi dengan 5 ya. Iya. Coba 25 dibagi dengan 5. Hasilnya 5, Bapak. 5. Kalau 5 ini ditambah dengan 15, Mbak. Betul, 20. Hasilnya 20. 20. Betul, Mbak ya? Betul. Nah, sekarang pola itu dipakai untuk yang baris kedua, Mbak. Nah, kita coba 30 dibagi coba, 5, hasilnya 30 kalau dibagi 5, hasilnya 6. Apakah 6 ini kalau ditambah 12 betul hasilnya 18? Betul, betul. Pak. Berarti pola yang tadi berguna, ini ya? Dibagi 5, betul. Hasilnya ditambah angka yang ketiga, nilainya itu adalah pola yang di tengah. Benar. Betul. Sehingga itu dipakai untuk yang ketiga. Betul. Berarti gimana? 10 harus dibagi 5. Dibagi 5 hasilnya 2. 2 ditambah berapa? 2 nilainya ditambah 19. berapa? Hasilnya 19. Tentu 17, Pak. Tentu 17. Berarti angka di sini adalah 17. Pilihan jawaban adalah kita lihat C. Oh ya. Jadi kalau sudah kaitannya begini, kita harus pandai-pandai untuk mereka-reka, Mbak, mencari formula apa yang dipakai. Dan kalau sering berlatih, kita bisa nebak ya, Pak. Karena pola soal UTBK sebenarnya serupa tapi tak sama. Oh, betul, Mbak. Nah, ini karena Pak Sidik udah kasih tahu nih, bisa jadi ada kemungkinan soal yang muncul polanya kurang lebih, entah itu dibagi, dikali, ditambah, dikurang ya, Pak ya. Betul. Yang penting nggak bingung lihat angka ini, kok nggak beraturan, tapi ternyata ada polanya. Kita lanjut, Pak, latihan soal berikutnya. Boleh, Pak. Teman-teman ya, boleh memotret dulu full screen. Nah, ini dia untuk jawaban full screen. Kak Putri akan hitung 3 detik, silakan difoto. 3, 2, 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di pola barisan. Ini dia, Pak. Kok tiba-tiba muncul huruf, Pak? Ternyata barisan nggak cuma ada barisan angka aja, ada barisan huruf. Kalau ya. kita mau menjumlahkan huruf, masa ya mungkin, Mbak ya? Nah, itu dia. Tapi huruf itu udah pola loh, Pak. Huruf pertama, huruf kedua, sampai huruf ke-26. Betul. Kalau gitu kita coba kita konversikan, Mbak ya. Boleh, huruf-huruf itu ke dalam bentuk
angka. Boleh Baik. coba. C Mbak ya. C. Betul, C. Terus U. U. R. 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 Berikutnya Betul. H. R. R. J. 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 Kemudian X. X. X tanda tanya. Yang dicari. B. B. Baik, kalau kita konversikan ke bilangan C. Itu C itu bilangan yang tiga. Tiga. Urutan huruf ketiga, Pak. urutan huruf ketiga. Betul. Kemudian U. 21 kalau nggak salah. 21. Bener loh Mbak, nanti kalau salah. Ini Pak, ada bilang saya sambil ngitung nih Pak. Pokoknya J itu Iya. huruf ke-10 Pak, 21. R. R. R bilangan yang Kita bisa sambil siapkan di selembar kertas ya, Ya, coret-coret R yang itu ke 18. 18. Oke. Nah, ini kalau dikonversikan ke dalam bentuk bilangan. Berikutnya. Betul. H Berarti itu H 8. bilangan ke 8. Ke 8, Mbak. Betul. 8. Kemudian Terus R R, masih 18, 18 Pak, yang tadi. sama J saya ingat 10. J-nya ke 10. Betul. X. X. Nah, X itu kalau nggak salah 24. X, Y, Z, A, 24. 24. Ya, Ini yang dicari Tanda-tanya. dan ini 2 Mbak ya? 2. Nah, Nah, Pak, ini dia Pak. Kalau sudah ke bentuk bilangan seperti ini, saya kira lebih mudah Mbak. Betul. Ya, lebih mudah. Bisa dikerjakan. Sangat bisa Mbak. 3, 12, 21, 18. 18. Kalau dijumlah kayaknya kok sudah kebaca ketemu, ya Mbak. Pak ya? Betul ya? Ya. Langsung kebaca. Nilai yang di tengah ini adalah penjumlahan Jumlah dari angka yang di kiri angka dan yang di kanan. kanan dan di kirinya. Betul. 3 ditambah 18, 21. 21. Ya. 8 dan 8 ditambah 10 hasilnya 18. Berarti di ini sini sudah pasti 26, Pak. 20? 26. 26 bilangan yang terakhir, Mbak. Tentu adalah Z. Jadi, pilihan jawaban adalah B Z. yang betul. Tuh, teman-teman. Jangan panik, tarik nafas dulu. Kita akan latihan soal lagi di segmen selanjutnya. Kira-kira akan belajar apa? Jangan kemana-mana, karena si Naunang Mama akan segera kembali. Tapi ini difoto dulu ya. 3, 2, 1. Istirahat yuk. Pola barisan ini memang tricky ya teman-teman. Kalau Pak Sidik tadi menyarankan kita untuk rajin-rajin mereka-reka. Nah, kapan lagi bisa merekayasa kalau bukan di matematika untuk memprediksi jawaban benar. Pak Sidik, ini lanjut latihan soal berikutnya. Bentuknya berbeda lagi. Tadi kita sudah salin ya teman-teman. Ini ada angka yang tersusun mulai dari 5 di baris pertama ya. 5 tanda tanya 4, 2, 3, 4, dan 2, 6, 1. Mendapati soal seperti ini, cara mengerjakannya adalah Pak Sidik? Itu soal yang mudah kok, Mbak. Waduh, mudah. Sangat mudah sekali. Coba kalau kita lihat angka-angkanya saja. Iya. Biasanya begitu tuh, Mbak. Biasanya yang sering muncul itu jumlahnya sama, Mbak. Oh iya, jumlahnya Pak. sama. Baik jumlah yang ke mendatar atau menurun. Wah, Bapak bahkan kadang-kadang diagonal loh, Mbak. Betul sekali. Bisa diagonalnya jadi yang diagonal. sama. Betul. Ya, sangat mudah, Mbak. Tampak sekali itu. Langsung, Pak, 0 ya, Pak ya? Iya. Wah, Mbak Putih luar biasa. Begitu Bapak kasih kode, saya langsung hitung, Pak. Iya. Oh iya juga ya, ini semua angka yang menurun nilainya 9. Baik di baris pertama menurun ke bawah ya, betul, kolom Mbak. pertama dan kolom ketiga. Berarti angka tanda tanya ini yang ada di kolom kedua adalah supaya melengkapi nilai 9, 0. Gampang banget. Sekedip mata, ting, nggak butuh 1 menit. Oke, Betul, coba Mbak. boleh ya kita munculkan di layar. Teman-teman tahu ya konsep berpikirnya ya. Nah ini dia, perhatikan ya. Penjumlahannya setiap 3 kotak secara vertikal, horizontal maupun diagonal dan hasilnya ternyata 9. Isi kotak adalah 0. Kita lanjut Pak, ini teman-teman udah pada jago nih. Latihan soal berikutnya. Next question. Ini gampang banget nih teman-teman, pasti bisa ngerjain. Nah, kali ini huruf Pak. Lagi-lagi kita berurusan. Boleh kita tulis dulu Pak? Boleh, C, Pak. tanda tanya G. Atau gimana kalau langsung, Mbak ya? Oh, langsung Pak, boleh. Artinya gini, Boleh. Mbak, itu kan kita konversi juga. Betul. Kita konversi juga kepada angka, Mbak ya. Langsung kita konversi Ya, angka ya konversi Pak ke ya. angka. Berarti C, 3, Mbak. C itu 3. Tanda tanya. Kemudian A, B, C, D, E, F, G. 7 Pak. 7. 7. Kemudian 5. E itu 5. C 3. C itu 3. F 6. itu 6. 6. Betul. Berikutnya 2. B 2. 2 lagi, dan 1. 1. Nah, kira-kira nih. Ya. Coba Pak. Angka yang kita cari di sini, Mbak ya. Betul. Kita cari polanya dulu. Betul, kita kenali cari pola. polanya dulu. Misalnya, kalau kita hitung ke bawah
nanti polanya harus sama. Ya, betul. Kita hitung ke kanan, polanya juga harus sama. Betul. Yang paling gampang ini Mbak, coba kalau 5 dikurangi 3, 2. hasilnya 2. Betul. Lah apa 6 dikurangi 1 dikurangi 7 hasilnya 1? Minus 1, Pak. Nah, berarti salah di situ, Mbak. Betul. Kemudian pakai cara lain, dikira-kira kira-kira. Kira-kira gimana yo? Wong di sini 3, di sini 5, kok naik ini ketemunya 2. 2. Coba Pak, kita pakai perkalian dan kita pakai pengurangan. Misalnya gini Mbak, 2 dikalikan 3. Boleh. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Kok di sini muncul 5 Mbak? Ada dikurangi 1 Pak, mungkin resepnya. Gitu ya? Resepnya, coba kita coba dulu. 2 di bawah sendiri, Betul. dikali atas sendiri, dikurangin 1. Dipraktekkan ke sini Mbak. Coba Pak, 1 kalikan 7 dikalikan 7 hasilnya dikurangi 7. 7. Dikurangi 1. Dikurangi 1 tadi ya? 6, Pak. Ketemu 6. Berarti di sini bisa seperti itu. Bisa Pak. 2 dikalikan berapa? Yang kalau dikurangi 1 hasilnya 3. 3. Biasanya lek matematika tuh, Mbak. Berapa itu X, Mbak? X. Tapi kita belajarlah biar tidak disebut Terjebak. Pak X. Pak X, Mr. X. Ada dulu guru matematika, oh Pak X gitu ya. Nah, kita jangan pakai X, Mbak ya. Misalkan kita pakai P. Boleh. Berarti nanti ngitungnya adalah 2 yang ini tadi. Betul, dikalikan P dikurangi 1 harus ketemu 3. 3. Nah, berarti tinggal dikerjakan tuh Pak. Iya. 1 dipindah ke kanan ya Dipindah Pak, ke jadi kanan. 4 ya. Mbak, aslinya itu bukan dipindah loh Mbak. Tapi, ini yang sering dipakai ya. Betul. Pindah ruas. Apa enggak benar? Benar. Tapi aslinya enggak begitu. Logikanya tidak begitu. Konsepnya itu adalah 1 di sini dihilangkan, Mbak. Betul. Agar min 1 ini hilang, maka di sini harus ditambah 1. Kalau yang kiri ditambah 1, maka biar adil, biar benar yang kanan juga ditambah 1. Betul. Ditambah 1 sehingga hasilnya ini 1-nya hilang, tinggal 2P. Ketemunya 4P-nya. Sehingga P nilainya 2. Nilainya 2. Gitu Mbak. Betul Pak. Jadi konsep pindah ruas itu bukan salah. Itu zaman saya Pak. Kalau zaman sekarang sudah diberi penjelasan. Kenapa kalau harus pindah ruas? Ternyata gitu. harus ada bilangan yang dihilangkan untuk memudahkan penghitungan. Karena ya, yang dicari hanya P-nya Mbak. Sehingga selain P ini harus ada di ruas yang sisi kanan. Satunya di sisi kanan. Sisi lainnya. Begitu. Jadi hasilnya? Betul. 2. 2. Nah, ternyata pilihan jawaban yang benar boleh kita lihat adalah, boleh kita lihat soalnya lagi. Nah, ini dia. Jawabannya B, Mbak ya? Betul. Karena nilainya adalah 2 itu referensinya ke huruf B. Betul. Yeay. Kita lanjut ya teman-teman ya. Boleh foto dulu. 1, 2, 3. Lanjut ke soal berikutnya. Ini dia. Soal berikutnya. Nah, ternyata soalnya sudah habis. Habis. Berarti Pak, teman-teman udah lulus latihan soal hari ini. Dan sebentar lagi teman-teman akan jelang untuk sesi kuis. Karena sesuai janji di segmen kelima, teman-teman akan bisa mengikuti kuis yang diselenggarakan oleh Sinaunang Omah JTV bersama dengan Analitika melalui platform digital. Nah ini, yang sudah download selamat, sudah login dan sign up juga selamat, silahkan siap-siap. Karena nanti di situ akan ada pilihan fitur untuk kuis. Nah kuisnya akan kami buka nanti di segmen kelima setelah Pak Sidik tekan bel. Jadi teman-teman sekarang siap-siap dulu. Seperti biasa waktu untuk pengerjaan kuis itu adalah 4 menit ya. Kenapa 4 menit? Karena sesuai asumsi dasar pengerjaan UTBK setiap soal waktu untuk pengejar adalah 1 menit. Bapak ada tips dulu sebelum teman-teman siap-siap ngerjain kuis Pak, karena hadiahnya lumayan, pulsa buat 3 pemenang dengan nilai tertinggi. Ya, untuk tips ngerjakan soal, selain yang pertama harus sering ngerjakan soal dulu latihan sehingga urutan pengerjaannya itu gampang, proses-prosesnya itu kita bisa menebak. Kemudian ada soal-soal tertentu yang tidak harus diselesaikan secara total. Betul. Kayak tadi ada angka 77 tadi ya. Betul. Nah, 77 tadi. Dengan angka terakhir 7, angka kedua dari belakang 7, tanpa menentukan angka yang depannya, ternyata jawabannya sudah ketemu. Sudah ketemu, tidak Jadi, perlu. Pada saat ngerjakan soal ada baiknya kita juga selalu bersinggungan dengan jawaban yang ada. Melirik jawaban. Betul Mbak. Barangkali dari situ, oh ternyata kok bisa ketemu jawabannya. Nah, biasanya soal-soal matrik Mbak yang mudah itu. Betul. Soal matrik dikerjakan aja sebagian, lihat ketemu jawaban. Ya? Oh sudah ada jawaban. 3 angka terakhir biasa langsung muncul jawaban ya. Nah itu dia. Oke, teman-teman siap-siap dulu ya. Sekarang kita istirahat dulu karena teman-teman harus menyiapkan platform digitalnya, smartphone-nya disiapkan, aplikasinya dibuka dulu. Dan nanti di segmen kelima bakal ada kuis dengan durasi 4 menit untuk mengerjakan 3 nilai tertinggi berhak mendapatkan pulsa dari Sinaunang Omah JTV. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.
Yang udah deg-degan nih, udah siap buat ngerjain kuis, alat tulisnya disiapkan dulu, smartphone dengan platform yang sudah posisi terbuka ya dan aktif, Analitika harus siap juga. Kenapa? Karena sesaat lagi kita akan kuis, latihan soal dulu, jelang Sinau Nang Omah tryout bekerja sama dengan Unesa dan Analitika. Kalau teman-teman udah siap, alat tulis sudah siap, platformnya juga udah siap, Kak Putri akan minta bantuan Pak Sidik yang sudah siap juga untuk menekan bel. Siap. Pak, waktunya kan 4 menit. Ya. Teman-teman mudah-mudahan lancar ya. Dan 3 nilai terbaik dapat hadiah pulsa yang akan disiapkan oleh JTV sebagai apresiasi untuk kerja keras kalian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita hitung mundur dulu Pak. 3, 2, 1. Oke, boleh mulai mengerjakan. Itu dia. Wah, kayaknya sekali lagi nih Pak, biar bunyi Pak belnya. 3, 2, 1. Tet. Oke, ini baru udah jalan Pak, udah aktif. Sip. Oke, kalau begitu. Teman-teman boleh mulai mengerjakan ya. Waktunya 4 menit sudah berjalan. Ingat ada 4 soal. Biasanya kalau udah lihat soal itu panik duluan. Tapi tenang, tadi formulanya udah dibagikan oleh Pak Sidik ya. Kalau ternyata ketemu bilangan angka, bilangan huruf, pola baris 1, langsung disiapkan huruf A sampai Z-nya dulu. Boleh. Terus kalau ketemu angka-angka aritmatika dasar juga boleh disiapkan ya, nggak masalah ya, tetap bisa. Yang penting Mbak, mental kita jangan kalah dengan mental soalnya Mbak. Aduh, betul. Gampang itu mikir aja, gampang gitu ya. Betul Pak, soal itu kan bikinan manusia, dia benda mati loh, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernyawa. Nah kita manusia yang mengerjakan yang harus punya kepercayaan diri lebih ketimbang soalnya ya. Nanti kalau kita sudah berpikir, aduh matematika susah, begitu mau belajar buka, panjangnya ditinggal mana? Ditutup, ditinggal. Jadi Tapi ini menarik Pak, karena teman-teman yang sudah download aplikasi Analitika itu setiap hari bisa berlatih soal untuk persiapan UTBK. Karena soal-soalnya itu berangkat dari UTBK sebelumnya Pak. Jadi bisa membaca pola, betul ya Pak? Betul. Setiap semakin sering kita ngerjakan soal akan ngerti, paling ini, paling ini. Nah, itu Mbak yang akan mempercepat Mbak. Semua ada polanya. Ya, yang penting kita sering belajar lah. Betul. Matematika itu ada singkatannya loh Mbak. Apa tuh Pak? Matematika. Makin tekun, makin tidak karuan. Wah, itu saya makin tekun, makin tidak karuan. Yang tidak karuan namanya Mbak? Soalnya nggak karuan, karena kita berhasil kuasai ya Pak ya. Yang tidak kantor kompetensi kita Mbak. Kita semakin pintar, semakin terampil, semakin banyak punya banyak punya keahlian itu ya. Makanya semakin tekun semakin tidak semakin tinggi kompetensinya, semakin tidak karuan. Yang tidak karuan apa ya? Kualitas hidup kita. Makanya seringlah belajar matematika biar kualitas kita adalah tidak karuan. Tidak karuan baiknya tentu saja. Betul. Ya. Saya sepakat loh Pak, karena dalam hidup saya tuh dulu suka diledekin teman-teman zaman sekolah itu kan serius banget ngerjain matematika. Katanya gini, wah Put ngapain serius-serius banget? Itu loh soal dikerjain santai aja, kalau salah ya nggak apa-apa. Saya mikir gini, setiap kita menghadapi masalah dalam hidup, lalu kita santai-santai aja, masalahnya nggak akan pernah selesai kan Pak? Saya cuma mikir gitu aja, ternyata bener Pak. Filosofinya itu kita bawa seumur hidup dengan mengenali berbagai pertanyaan di soal matematika. Jadi untuk belajar matematika kadang-kadang ada yang gini loh Mbak. Matematika kok tiga apa lek nyebut gawe. Gawe apa lek wis keluarga gitu ya. Betul. Artinya konsep matematika itu kok tidak hanya hitungannya tuh Mbak. Konsep matematika itu adalah pola berpikirnya, logikanya yang dipakai. Betul. Memangnya di dunia ini ada yang tidak pakai matematika? Semua ada. Semua ada pola, logikanya. Iya. Ada perhitungannya. Makanya jangan hindari belajar matematika. Tantangan harus kita hadapi. Betul. Ya, kalau kita menghindar dari tantangan nanti kualitas kita jadi tidak bertambah, Mbak. Betul sekali. Ya, jadi tantangan harus kita hadapi. Kalau perlu kita cobalah cari tantangan sedikit-sedikit itu. Cari-cari sendiri untuk diselesaikan. Betul. Sehingga kita akan matematika tadi makin tekun makin tidak karuan. Makin tinggi kompetensinya makin tidak karuan ya. Ini sisa waktu 45 detik, masih ada kesempatan untuk teman-teman yang sedang konsentrasi. Mungkin di soal terakhir, jangan khawatir karena masih ditunggu nih. Dan hari ini insya Allah apabila tidak ada kendala teknis Pak, kita akan langsung umumkan pemenangnya. Bagus. 3 nilai tertinggi. Tiga nilai tertinggi? Betul, yang mengerjakan paling cepat dan jawaban benar. Poinnya di situ, bobotnya. Jadi ini sistemnya sudah berjalan. Waktu tersisa 22 detik teman-teman. Silahkan untuk selesaikan dulu, periksa kembali jawaban karena secara digital ya pengerjaan. Jadi kayaknya kalau udah enter jawaban nggak bisa balik lagi Pak, nggak bisa revisi, betul. Tapi nggak apa-apa, yang penting move on. Itu kita belajar untuk move on. Ya. Sisa waktu 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Waduh, Pak Sidik jagoan banget nih.
Udah ngasih waktu buat teman-teman 4 menit, begitu habis langsung ada cue petunjuk kalau waktu sudah habis. Oke, gimana nih teman-teman? Susah atau gampang? Kayaknya sih gampang ya, karena tadi sudah dapat penjelasan banyak dari Pak Sidik. Berarti kalau ini sudah semakin gampang, insya Allah nanti ketika mengikuti tryout yang sesungguhnya bersama dengan UNESA akan mendapatkan kemudahan. Amin. Karena nanti dari UNESA akan memberikan golden ticket Pak untuk masuk UNESA. Betul. Untuk UNESA juga? Betul. Kemarin Jadi dengan kan Universitas Airlangga itu 10 Pak sudah golden ticket. Nah ini nanti untuk UNESA kita akan konfirmasi lagi karena nanti Pak Rektor akan memberikan jawaban segera. Tapi yang paling penting teman-teman siap-siap dulu ya. Saya alumni UNESA loh Mbak. Waduh luar biasa, cocok ini. Kalau alumninya sudah bikin bangga nih Pak. Ini kita cek dulu ke tim IT dan analitika. Apakah hasilnya sudah bisa muncul teman-teman untuk para pemenang? Kalau sudah bisa muncul boleh ditampilkan di layar. Supaya yang di rumah langsung tahu nih Pak, alhamdulillah semangat ya. Selamat untuk yang pertama Retno Pertiwi dari SMA Negeri 12 Surabaya. Yang kedua Kurnia Apriliasari SMK Negeri 1 Kemelati. SMK 1 Mbak. Hebat. Satu lagi ada Nadia Nur Mahardika dari SMA Negeri 6 Balikpapan Pak. Untuk yang dari SMA Plus Al Fatimah dan SMA Negeri 1 Gedangan ya, yang belum beruntung tidak apa-apa. Ini posisi 3 tertinggi untuk hari ini. Latihan terus biar makin jago. Tadi Pak kata Pak Sidik diingat-ingat dong. Kita itu bisa belajar banyak hal di matematika ya Pak ya. Betul. Termasuk dalam menyelesaikan soal. Oke, sekali lagi semangat. Nanti akan ada konfirmasi untuk pengisian pulsa. Sabar aja akan dikirim oleh JTV. Tapi yang pasti karena waktu sudah menunjuk pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya Kak Putri dan juga Pak Sidik untuk pamit. Terima kasih Pak Sidik untuk hari ini. Sama-sama Mbak Putri. Kita ketemu lagi ya Pak lain kesempatan. Sehat selalu. Siap Mbak. Teman-teman juga sehat selalu. Siap-siap ya. Konsentrasi UTBK SBMPTN 2021. Semoga sukses. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga besar SMK Negeri 1 Surabaya, Pak Sidik.